Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-akhir al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyyuna al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para tuan guru yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami kepada mereka semua tak kami sebutkan namanya satu persatu. Begitu pula kepada segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman. Semoga Masjid Nurul Iman ini senantiasa dijadikan Allah masjid yang makmur. Amin. Diberkahi pengurusnya, amin. Amin. Diberkahi jamaahnya, amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, aparatur pemerintahan, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di malam hari ini kita sama-sama merayakan atau memperingati Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Hanya ada di bulan Ramadan. Ternyata dari beberapa referensi kita temukan dalam sejarah bahwa kitab-kitab suci selain Al-Quran juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa di bulan Ramadan. Injil diturunkan kepada Nabi Isa juga di bulan Ramadan. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud juga diturunkan di bulan Ramadan, termasuk suhuf sahifah Nabi Ibrahim juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Berarti dari sini sudah kelihatan kenapa sih umat Islam sebulan disuruh puasa. Kok bulannya bulan Ramadan ya? Kenapa kita nggak disuruh puasa sebulan di bulan Safar, di bulan Zulhijjah, di bulan Zulqa'dah, atau di bulan Rabiul Awal? Tapi kita disuruh puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Udah kelihatan kan sebabnya kenapa? Karena ternyata bulan Ramadan itu memang dari zaman dulu memang dijadikan Allah sengaja menjadi bulan spiritual, bulan pengembalian manusia. Saat mereka sudah banyak menyimpang, mereka kembali lagi ke jalan hidayahnya. Terus menerus di bulan
kewajiban berpuasa sebulan penuh sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula berpuasa atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi bertakwa. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Allah katakan la'allakum tattaqun. Ini Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian diturunkan Allah beda dengan kitab-kitab suci lainnya. Kalau kitab-kitab suci yang lainnya Allah turunkan, tapi Allah masih membuka kelonggaran supaya manusia jahil merusak dan merubah kitab sucinya. Taurat dirubah-rubah oleh tangan jahil Bani Israel Yahudi, saudara sekalian. Injil turun meluruskan Taurat. Jangan gitu, itu udah berubah, yang benar agama tuh gini. Tuh Nabi Isa datang bawa Injil meluruskan. Mereka akui memang betul itu yang betul tuh. Lama-lama Injilnya dirubah. Begitu dirubah, datang Al-Quran meluruskan lagi. Ini Taurat yang benar begini, Injil yang benar tuh begini bunyinya. Cuma ketika yang terakhir Al-Quran, Allah tidak kasih lagi kesempatan orang untuk merubahnya. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan ini peringatan. Al-Quran ini kami yang turunkan, kami juga yang akan menjaganya. Pakai kami. Kalau disebut inna pakai nahnu di sini, ini berarti apa? Menunjukkan jamak, artinya menunjukkan ada pihak-pihak lain. Kami di dalam ulumul Quran, kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pakai kami, berarti ada maksud yang pertama. Maksud yang pertama adalah menunjukkan takziman wa takriman lillatillah. Allah yang zatnya Maha Esa, dia berbicara kami, itu adalah sebuah penghormatan untuk dirinya. Yang kedua, maksudnya kalau Allah sebut kami, berarti Allah melibatkan pihak lain. Lain kalau Allah sebut aku. Dalam Al-Quran dikatakan khalaqtul insana. Khalaqtul insana, aku ciptakan manusia. Kalau disebut atau khalaqtul jinna wal insa, khalaqtu, aku ciptakan, berarti Allah tidak melibatkan pihak lain. Hanya aku yang buat, aku yang proses, aku yang ini, aku yang kerjain sendiri. Tapi kalau Allah sebut di dalam Al-Quran khalaqnal insan, pakai na, kami ciptakan manusia, artinya Allah sedang menceritakan, sedang melibatkan unsur-unsur lain selain Allah. Allah libatkan unsur malaikat, Allah libatkan unsur bapak ibu, Allah libatkan unsur sel telur, Allah libatkan kandungan, lalu Allah kirim malaikat untuk membentuk laki perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau Allah sebut khalaqna, aku kami ciptakan. Berarti ada pihak lain yang Allah libatkan di situ. Al-Quran dalam penjagaannya Allah mengatakan apa? Kami yang menurunkan, kami juga yang akan menjaga. Pakainya kami, berarti ada pihak lain di sini. Bahkan Allah saja, Allah libatkan pihak-pihak lain, makhluk
makhluknya. Ada malaikat-malaikat penjaga-penjaga Al-Quran. Ada lagi para hafiz Quran, penghafal Quran, ikut serta menjaga Al-Quran. Makanya dulu zaman penjajahan peperangan Eropa, Belanda, Portugal, dan seluruh dunia Eropa menyerang seluruh dunia. Targetnya kalau yang dia serang negeri-negeri Islam adalah yang dimusnahkan Al-Quran dan kitab-kitab ulamanya harus dimusnahkan atau dibawa. Jadi bertahun-tahun sampai dalam pembasmian Al-Quran, sampai lautan berubah warnanya jadi hitam, lunturnya tinta-tinta. Berapa juta buku, berapa juta mushaf Al-Quran yang dibuang laut, sampai hitam lautan. Yang dibakar, arangnya, abunya itu Al-Quran sampai buat hitam sungai-sungai. Dia pikir selesai, habis sudah dari umat Islam, gak lagi dia pegang teguh dengan kitab sucinya. Dia gak tahu, saudara. Al-Quran itu bukan yang hanya di buku-buku ini, bukan hanya di mushaf-mushaf. Al-Quran mengalir di darah-darah manusia, saudara sekalian. Mengalir di akal dan di hati manusia, para penghafal Al-Quran. Nggak berhenti, Pak. Di dunia ini jutaan ada anak dari kecil-kecil, belum bisa baca, belum bisa tulis, orang tuanya suruh ngapal Quran, didengerin terus apa? Ini turun-temurun penjagaan Al-Quran, nggak pernah berhenti. Makanya keautentikan Al-Quran sampai abad ini udah 1400 tahun lebih, nggak ada yang berubah. Jangan kata satu surat berubah, kan? Satu surat nggak ada berubah, nggak ada nambah, nggak ada kurang. Satu ayat nggak ada nambah, nggak ada kurang. Jangan ada yang satu ayat, Bapak Ibu sekalian, satu aja huruf nggak ada yang nambah, berkurang. Ada dalam Al-Quran 3 hurufnya, 5 hurufnya. Satu ayat 5 huruf. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain. Sampai sekarang apa yang dibaca sama Qari? Tetap kaf ha ya ain. Padahal setan banyak banget, iblis banyak, networknya juga banyak. Network iblis kerja terus, Pak, dari bulan Ramadan ini. Jaringan kerjanya iblis ini banyak. Orang kafir, orang munafik, orang zalim, fasik, rame-rame, banyak jumlahnya. Besar kemungkinan dia nambahin satu ayat atau dia hilangin ayatnya. Nggak terjadi. Ini 1400 lebih, 1500 tahun ya. Penjahat banyak. Orang munafik yang gila hijau banyak juga. Gila dolar maksudnya. Sampai sekarang nih, Bapak Ibu sekalian, kita lihat tidak ada perubahan. Ada yang cuma 4 hurufnya. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim. Tahu-tahunya ditambahin titik 1. Jadi Alif Lam Mim Zai. Pernah dengar? Ada orang baca Alif Lam Mim Zai? Seumur hidup saya belum pernah dengar. Ini jangankan cerita huruf, titik satu aja nggak bisa. Nggak pernah saya dengar Alif Lam Mim Zai. Ada yang tinggal 3 hurufnya. Ain, Sin, Qaf. Tahu-tahu titiknya hilang 1. Jadi Ain, Sin, Fa. Pernah dengar Ain, Sin, Fa orang baca? Ada lagi yang cuma 2 hurufnya.
Yasin. Yasin. Tahu-tahu titiknya hilang satu jadi basin. Pernah dengar? Saya nggak pernah dengar basin. Kita orang pamulang sini benda baru. Mungkin ada yang baca basin. Gak pernah ya? Sama dengan saya. Gak pernah kita dengar. Jadi saya ada yang cuma satu hurufnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Itu titik kalau orang jahat banyak bisa jadi pada rubah satu ke bawahin aja titik. Jadi pernah dengar orang baca begitu? Dahsyat. Pernah ada orang salah cetak dikit aja, salah cetak dikit di masjid ada orang lagi baca, itu kan orang yang hafal Quran. Kayaknya yang dia baca, gua nggak pernah dengar. Coba sini, kamu baca apa? Salah cetaknya langsung. Usianya paling top 3 hari, 4 hari langsung dirubah, ditarik dari baca. Jadi berada di pembesaran Al-Quran itu dijamin sama Allah. Urusan kamu masih mau pakai Al-Quran atau tidak pakai Al-Quran, urusan kesekian. Jadi gak ada dalil buat kita nanti bilang sama Allah, ya Allah, habisnya gak jelas sih kitab sucinya. Gak jelas apa lagi, Haleluya gak jelas. Gak ada berubah dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Gak ada. Jadi mau kurang jelas apa lagi? Kalau yang lain-lain boleh dibilang gak jelas karena udah ada perubahan. Jadi saya bingung ya Allah, ngikutinnya mana nih? Al-Quran umat Islam gak ada alasan. Kalau kamu tidak mau ikutin petunjuk, itu urusan kamu. Tapi Al-Quran tetap saya jaga sampai hari kiamat, otentik, gak ada perbedaan. Kebenarannya tetap terwujudkan. Masya Allah. Namanya petunjuk. Yang namanya petunjuk itu buat kita apa? Memudahkan kita sampai kepada tujuan. Petunjuk. Kita habis beli televisi, dikasih gak buku petunjuknya? Mau ngapain tuh buku petunjuk dikasih? Biar kita gak bingung makanya. Buat hidupin pencet ini, cari channel begini, untuk antena nyolokinnya yang sebelah sini. Itu buku petunjuk ngajarin kita biar mudah. Habis beli mobil Toyota Avanza, bukunya kita dikasih, buku cara penggunaan Toyota Avanza. Untuk apa? Biar mudah kita pakai. Ada model-model tekak. Tahu tekak? Ini tekak orang Betawi bilang, udah bego senang. Ini tekak nih. Dia bilang apa? Wah, habis beli mobil Avanza, Toyota Avanza, jangan, gak usah pakai bukunya itu mah bukunya gak keren. Nih pakai buku dari pabrik Mercy, ini lo pakai keren. Beli mobil Toyota Avanza, buku petunjuknya mobil Mercy. Dia bilang keren, lebih mahal. Ini yang tadi disebut tekak. Dia pakai. Oh iya bener ya, ini produk sana nih, bukan Asia, bukan Eropa. Mercy ini keren buku petunjuknya, dia pakai. Colokin, kebetulan sama-sama hidup. Begitu masuk gigi satu deh, lah ini begini. Dia paksa-paksa tuh gigi satu. Ada juga yang pas sama, begitu mundur lah kayak caranya. Dia paksa-paksa ngikutin sesuai petunjuk Mercy yang mahal itu, hancur mobil dia. Dia paksa. Kalau salah petunjuk begitu. Termasuk kita umat Islam, manusia. Jadi yang berhak mengeluarkan buku petunjuk adalah yang paling tahu, yang paling ngerti tentang produknya. Toyota paling tahu tentang produknya. Toyota yang berhak mengeluarkan buku petunjuk penggunaan Toyota dari pabrik Toyota. Mercy mengeluarkan mobil Mercy,
dia juga berhak mengeluarkan buku petunjuk untuk penggunaan mobil Mercy. Dia paling tahu. Manusia produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang paling berhak mengeluarkan buku petunjuk untuk jalan hidup di atas ciptaan-ciptaannya. Langit dan bumi ini semua ciptaannya Allah, yang pegang oleh bikin. Makanya Allah paling tahu tentang keperluan kebutuhan manusia. Bagaimana caranya hidup biar manusia ini? Allah kasih cara-cara hidupnya. Alhamdulillah. Biar kita ini mudah hidup di dunia ini, saudara sekalian, nggak sesat jalan, nggak nyasar. Biar mudah-mudah kayak gini, nggak usah ribet-ribet. Makanya Bapak Ibu Allah Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di bulan Ramadan, kita mesti untuk rame-rame kembali lagi kepada Al-Quran, menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itu yang mengelah lakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa dengan puasa, dengan Al-Quran ini, diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa sih harus takwa ya Allah? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, takwa itu adalah syarat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, bersumpah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan satu penduduk negeri beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, akan kami buka kepada kaum tersebut keberkahan-keberkahan minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Baru langit dan dari bumi. Ini janji Allah nih. Syaratnya apa tuh? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, berkah langit dan bumi datang. Cuman kalau kita sekarang kurang syarat lah untuk dapetin berkah, mau semua, tapi syaratnya belum pas, baru satu doang. Kita ini baru pada amanunya doang, takaunya belum. Baru berimannya aja, makanya berkah juga datangnya ogah-ogahan. Bentar berkah datang, bentar berkah datang, bentar malah petaka yang datang. Betul? Ganti-gantiannya terus. Kenapa begitu? Ya memang kita belum sesuai, baru separuh tuh. Allah yang janjinya Allah amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Mereka beriman dan bertakwa, kami buka keberkahan langit dan bumi. Masya Allah. Kita udah beriman semua, amin. Semua di umat Islam. Tinggal sekarang wattaqaunya, takwanya. Takwa itu apa sih? Takwa itu sudah didefinisikan oleh para ulama. Definisi takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kira-kira udah atau belum nih kita nih? Perintah Allah kita jalanin semua atau belum kira-kira? Larangan Allah udah kita tinggalin semua atau belum? Ini Bapak sekalian, kita rame-rame bangkit, yuk kita tembus, kita dobrak supaya kita bisa masuk belajar takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya berkah. Berkah itu berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Makanya iblis dan teman-temannya gak suka ada orang masuk ke jalur takwa, ini gak mau dia. Bahaya kalau dia bisa jadi takwa, karena bisa dapat berkah dia dunia akhirat. Macam-macam aneka cara menjauhkan orang
dari jalan takwa. Dia buat. Ada masuk melalui televisi, bikin acara macam-macam, apalagi sekarang sepak bola. Sepak bola di bulan Ramadan dibuat, waduh. Bukannya malah rela orang begadang baca Quran, nonton bola, Pak. Pengen tahu siapa yang mencetak gol. Rela tuh, habis-habisan nonton demi bola nih, siap begadang. Kemudian kita lihat lagi acara-acara di TV, nggak jauh daripada melalaikan kita daripada zikrullah. Acara-acara sinetron berebut pacar orang, berebut istri orang, suami orang, nggak jauh dari itu. Ada lagi yang masuk acara hiburan, gosip-gosipan. Coba lihat nih, dari ujung sampai ujung acara yang bermanfaat bisa dihitung berapa menit ya, kehitungan. Pemberitaan udah parah. Apalagi kalau ada pemberitaan tentang kasus umat Islam, mutlak tidak ada yang berpihak pada Islam sama sekali. Omong kosong. Kalau ada TV di Indonesia ini mau bersikap objektif terhadap Islam, nggak ada. Sekarang bagaimana nih? Ada lagi yang pakai jalur DPR MPR. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia supaya orang tidak usah takwa, jangan bertakwa dia. Masuk jadi anggota DPR MPR, kerjaannya apa? Memasukkan draft rancangan undang-undang yang menyesatkan manusia. 3 tahun yang lalu, Pak, itu ada pembahasan di DPR panas. Dibahas masuk namanya rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender artinya laki-laki dan perempuan ini harus adil dan setara. Nggak ada lagi yang perilaku yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, nggak boleh ada pembedaan. Harus adil dan setara. Isinya saya belum baca. Isinya itu Masya Allah, kesetaraan tanpa batas. Jadi segala perilaku yang membedakan antara laki-laki dan perempuan disebut diskriminasi gender. Pelaku diskriminasi gender dikenakan pidana kurungan penjara. Ada pidana. Kalau itu sampai golput, sampai sah jadi undang-undang, diketok palu sama orang DPR. Yang paling banyak dapat korban orang Islam. Laki sama perempuan harus setara, nggak boleh beda-beda. Yang membedakan itu semua masuk penjara semua. Besok lusa nih, kalau itu udah jadi undang-undang halal, besok lusa datang perempuan ke masjid Nurul Iman, ketemu sama DKM. Pak DKM, saya izin mau jadi imam dan khotib sholat Jumat. Kira-kira DKM izinin apa? Hah? Izin sama DKM, mau nggak bisa? Harus laki-laki. Loh, suara saya bagus loh, tajwidnya juga bagus. Nggak bisa, harus laki-laki. Perempuan marah, dia pergi ke polsek Pamulang. Pamulang itu namanya. Pergi ke polsek Pamulang. Pak Polsek sama DKM Masjid Nurul Iman, benda baru. Benda baru melanggar undang-undang. Apa yang dia lakukan? Melakukan diskriminasi gender. Perempuan nggak boleh jadi khotib Jumat, nggak boleh jadi imam sholat, harus laki-laki doang, nggak boleh begitu. DKM ditangkap polisi. Gila apa nggak kira-kira? Ini apa-apa ini promosnya. Ada lagi orang, Ustaz Romdoni lagi ngajar. Bapak-bapak, ibu-ibu wajib tutup aurat. Auratnya bapak-bapak dari atas pusar sampai bawah dengkul.
seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Bapak-bapak tidak perlu pakai jilbab, ibu-ibu harus pakai jilbab. Ada perempuan nggak suka hati dengan begitu, dia lapor polisi. Setelah melanggar undang-undang diskriminasi gender. Katanya laki-laki nggak perlu pakai jilbab, perempuan harus pakai jilbab. Ditangkap polisi. Kira-kira ini parah atau nggak kira-kira? Nanti ada perempuan baru melahirkan anaknya kembali. Satu lagi satu perempuan, suaminya beli kambing akikah. Berapa ekor? Berapa ekor? 3 ekor. Anak laki-laki berapa yang dipotong? 2. Yang perempuan? 1. Dipotong. Hasil akikah libinti, hasil akikah libinti, hasil akikah libinti. Tetangganya lihat, kebetulan tetangganya lagi sebel sama dia, lapor polisi. Pak polisi, kok tetangga saya melanggar undang-undang. Apa yang dia langgar? Dia potong kambing 2 ekor buat anak laki-laki. Dengan perempuan cuma 1 ekor. Itu menghina derajat kaum wanita. Wah, baru melahirkan bisa ditangkap polisi. Belum lagi nanti bagi warisan. Secara Islam bagi warisan, Masya Allah ada aturannya, Pak. Lidzakari mithlu hadzil unsyayain. Bagi laki-laki jatah warisannya itu jatah bagian 2 orang perempuan. Ya, ada aturannya, ada aturannya. Ustaz Ramdan ini paling paham soal ilmu faraid namanya. Tapi dalam Al-Quran jelas laki-laki jatahnya itu jatah 2 bagian perempuan. Perempuan nggak bisa, kita harus bagi rata sekarang, harus berkeadilan. Kita bertahan mengikuti wasiat Allah, bisa masuk ke jannah. Coba saya mau nanya, kira-kira ini bisa membuat tambah negara tambah aman, tertib, atau tambah kacau kira-kira? Kacau. Bayangkan sampai urusan begituan masuk DPR mau ngapain? Jadi pembahasan buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang duit. Ngebahas begini, ada lagi dimasukin di poin-poinnya. Boleh kawin sejenis. Laki kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Ini bisa disahkan, Pak. Makanya kalau dulu-dulu saya terus terang ada gembira saya. Gembiranya kenapa? Masih lumayan dah, ada banyak dikit gitu orang-orang yang berimannya. Lumayan di DPR, jadi dia bisa tolak yang begitu-begitu. Alhamdulillah gagal. Datang lagi pembahasan. Ini baru setahun yang lalu, Pak, bulan Desember. Saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam diundang di DPR RI. Dimintai pendapatnya tentang draft rancangan undang-undang pengendalian minuman beralkohol di Indonesia. Udah kita baca, wah ini isinya ingin melegalkan minuman beralkohol. Akhirnya di sana kami berdebat. Kami sampaikan seluruh hujah, seluruh argumentasi. Kami setuju kalau judulnya rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol di Indonesia. Cocok dengan Pancasila. Tapi kalau pengendalian minuman beralkohol, udah gak bakalan, korban udah terlalu banyak berjatuhan. Kita lihat kerusuhan Sampit, gara-gara orang mabuk, Pak, di Sampit. Orang Madura mati dibunuh orang mabuk. Orang Dayak mati dibunuh orang mabuk. Besokan harinya orang Madura dibantai semua. 14 hari pembantaian, 3.400 orang mati sudah. Tanpa hukum. Dirampas gara-gara apa? Gara-gara orang mabuk. Berapa sih itu untungnya itu?
minuman keras ini menghasilkan buat negara kita APBN. Oh, ada tenaga kerja juga, menyerap tenaga kerja ribuan orang. Kita bawain semua ini dari bea cukai itu udah pegang datanya belum kata orang DPR tuh. Lihat angkanya berapa persen dari pabrik-pabrik minuman keras, nggak lebih dari 3 triliun. Lihat kerugiannya, kerusuhan sampai sekarang nggak lagi lagi. Tanah-tanah harta benda orang masih rampas sama orang-orang Dayak kafir untuk dibalikin sudah sekalian. Lihat kerusuhan Sambas, gara-gara apa? Sama, gara-gara orang mabuk. Lihat kerusuhan Ambon, Maluku, sama, gara-gara orang mabuk. Akhirnya berkembang ribut antar preman, lalu ribut antar preman suku-sukuan, lalu ribut antar agama, lalu berkibar bendera RMS Republik Maluku Serani. Berkibar di Maluku, gara-gara apa? Mabuk. Ribuan orang Islam mati, ribuan orang Kristen mati, ribuan rumah orang Islam hancur, ribuan rumah orang Kristen hancur, masjid musola hancur, gereja sekolahan Kristen hancur, gara-gara orang mabuk. Ini yang buat racunnya, rakyat bunuh-bunuhan, lalu dibilang menghasilkan buat negara. Hitung berapa hasilnya buat negara, hitung kerugiannya, dan hitung belum. Biar adil kita fair. Selama kerusuhan belum selesai sampai sekarang, hilang persaudaraan. Bahkan apa? Dia mau memerdekakan diri dari Indonesia. Mabuk yang dipakai alat. Gak cukup sampai Maluku, kerusuhan Poso dari tahun 2000 sampai tahun ini masih perang, gak ada berhentinya. Sampai sekarang, gara-gara apa? Gara-gara bulan Ramadan dulu ada pemuda Kristen mabuk di pinggir masjid. Ditegur, Pak, kalau mau mabuk jangan pinggir masjid, kita mau ibadah. Nggak terima, berantem. Berantem orang mabuk sama orang sadar, sama orang waras. Kira-kira yang menang yang mana? Yang waras sudah. Orang mabuk yang ngumpul nggak nyampe dia itu udah dekat, udah nyampe. Kalau yang waras aja hancur deh. Kalah berantem dia provokasi orang-orang. Lihat orang Islam membantai orang Kristen. Padahal dia selama ini aman, dia jahat, tinggal orang Kristen babak belur dia curi. Lapor keluarga-keluarganya, besok harinya turun. Ratusan sampai ribuan orang-orang Kristen sweeping umat Islam dengan aneka kejahatan yang tidak pernah kita lihat kejadiannya. Saya nggak bisa memanjangkan cerita itu. Luar biasa di Poso itu sudah sekali. Mereka turun dari gunung, bikin demo, orasi, sweeping umat Islam. Pagi menjelang siang, saat laki-laki orang Islam ini udah pergi kerja, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi kantor, ada yang pergi ke pasar, tinggal di rumah ini perempuan-perempuan, dikeluarin perempuan-perempuan orang Islam, lalu diarak keliling kota, telanjang bulat. Udah itu apa? Ada yang dibunuh, ada yang di macam-macam yang mereka lakukan, yang mereka perkosa, sampai-sampai 3 hari 3 malam perempuan-perempuan muslimah tidak boleh kembali ke rumahnya. Bahkan apa? Mereka dipaksa untuk jadi tukang masak para demonstran Kristen. Tukang masaknya, masak babi, masak anjing yang
FPI, botol minuman keras Pak, dibanting-banting, masuk TV Pak, seminggu nggak berhenti. Seminggu nggak berhenti berita. Bahasanya serem banget. Setel pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, disetel terus. Kalau banting-banting botol minuman keras, masih TV. Kembali, kelompok Islam garis keras, Front Pembela Islam melakukan tindakan anarkis, main hakim sendiri, melakukan perusakan harta milik warga. Negara betapa lemah menghadapi kelompok yang sangat mencemaskan dan menakutkan warga seperti ini, yang diajak minuman keras. Kiamat di negara sama pemerintah televisi, orang, majalah, radio, negara dicaci maki karena nggak bisa menindak perbuatan FPI yang menghasilkan botol minuman keras. Umat Islam di sana bukan botol Pak yang dihancurin, aneka kejahatan nggak ada masuk TV itu. Jelas atau tidak? Paham apa tidak? Enggak, FPI ngurusin janda-jandanya, yatim-yatimnya kita ngurusin Pak, makanya tahu gitu lah. Kalau mau nunggu di mana nggak ada beritanya di televisi, ya siapa yang mau masuk TV? Cukup TV-nya Allah Ta'ala nanti yang menjadi saksi amal perbuatan kita nanti di akhirat. Betul apa tidak? Betul. Itu aja udah. Pusing-pusing apa? Mari kita lihat gara-gara apa tuh kerusuhan sampai sekarang. Dulu lagi umat Islam dibantai orang kafir, malah hutang, anak kecil lari hutang, ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Naik sana ketemu sama siapa orang nggak kenal. Perempuan ibu-ibu lari hutang nyari suaminya nggak ada, anaknya nggak jelas di mana, semua lari hutang. Polisi TNI tidak berbuat. Sok-sokan aja, dibiarin, pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan, dibiarin. Lama-lama umat Islam mulai melakukan garisan, mulai melakukan pembalasan, mulai serang posko-posko mereka, mulai mereka jatuh korban, mulai mereka banyak jatuh korban, mulai mereka digempur-gempur, para mujahidin rame-rame datang ke sana, mulai mereka yang banyak korban berjatuhan, teriak pemerintah mana pemerintah, damai dong damai. Wah udah, TNI polisi pada jadi pahlawan, bukan kesiangan lagi, bukan kesorean. Dendam udah kenceng Pak, dendamnya udah kenceng nih gitu. Sampai sekarang nggak selesai Pak, udah dendam udah palang tanggung namanya begitu. Giliran kita udah ini beritanya apa sekarang, umat Islam teroris. Mereka yang kalau bantai nggak ada sebut teroris, ditutupin berita. Sekarang kalau ada apa umat Islam teroris masuk pos, teroris brengsek apa tidak? TV itu, biar kita paham. Ada apa nih TV? TV kita semua jaringan Yahudi, Bapak sekalian. Jaringan Yahudi. Ini biar kita terang, ini jelas. Jadi pulang dari sini kita ngerti ini negara kita ini yang menguasai siapa sebenarnya. Jadi kita bisa lihat Bapak yang nonton. Sekarang kita berdebat di DPR, lihat kerugian dalam negara itu yang gede-gede Pak, kerusuhan kayak begitu. Nggak ketulungan Pak kerugian yang dialami negara ini. Belum yang kecil-kecil di gang-gang ada, betul Pak? Di masyarakat yang preman mabok, gebugin istrinya, babak telur, ada yang begitu. Anak muda bacok bapaknya lagi mabok gara-gara bapaknya nggak ngebeliin motor. Ibu yang dipukul gara-gara anaknya nggak dikasih handphone. Pemerkosaan, abang perkosa adik, bapak perkosa anak sendiri, kakek perkosa cucu sendiri, ujung-ujungnya gara-gara apa? Mabok. Di mana-mana. Pernah nggak lihat di Jakarta ada Xenia mabok? Ingat nggak? Mobil Xenia, perempuan mabok di Hotel Borobudur Pak.
mabuk parah, dia ngejar keluar jalan kenceng banget. 100 dia tabrak halte, modal selusin. 12 orang mati sekali tabrak. Itu baru yang kecil-kecil itu Bang. Di mana-mana korban udah rakyat banyak berjatuhan, betul. Akhirnya kita tinggal di DPR, berdebat mereka di DPR. Alhamdulillah, akhirnya saudara-saudara kita di DPR, mereka akhirnya mampu untuk menggagalkan rancangan undang-undang pengendalian minuman beralkohol tadi. Nggak jadi disahkan. Alhamdulillah. Itu pertengahan Desember dinyatakan gagal, tidak jadi undang-undang. Akhir Desember nih, Presiden SBY mengeluarkan Perpres, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, isinya copy paste dari yang itu. Jadi gagal di mafia-mafia minuman keras nih, mafia-mafia asing minuman keras, gagal jadi undang-undang, dia ketok dari presiden keluar Perpres. Cuma diatur lah, diatur orang DPR ngatur. Kalau kami Front Pembela Islam mengatakan minuman keras nggak boleh total gitu. Sekarang ada orang DPR atur, silakan diadakan. Tapi apa? Nggak boleh di lingkungan orang Islam. Yang beli minuman kerasnya nggak boleh orang Islam, harus tunjukin KTP. Diperketat. Ini disebar, dijual di jalanan, di ganggang ada, di ini ada, di warung-warung dijual bebas. Apa ini? Lalu pakai ngaku-ngaku ini negeri Pancasila. Padahal itu ya Pancasila. Emang Pancasila dulu kita ngaku apa? Enak bener sudah sekalian ngomong Pancasila dulu. Dibuatkan oleh Allah Ta'ala. Sepanjang sepengetahuan saya, sudah ada 3 kali upaya demonstrasi pihak-pihak liberal untuk demo legalisasi ganja. Dia boleh apa? Untuk melegalkan ganja. BNN mulai, ini bahasanya mulai kayu bersambut lah. Mulai bicara, memang ganja ada manfaatnya untuk kelompok tertentu, kalangan tertentu, bisa buat obat dan lain-lain, bisa buat jadi bumbu masak. Nggak pantas ngomong begitu saudara. Walaupun dia masih belum meresmikan, tapi itu namanya udah menimbulkan opini-opini positif terhadap ganja. Sebagaimana ganja dilegalkan di negara-negara di Eropa. Kalau di Indonesia ganja masuk, di Aceh Pak, ganja Pak, itu buat saya Pak. Coba masuk ke Jawa, buat apa ganja? Buat apa? Ada buat saya, ibu-ibu orang Jawa masak sayur pakai ganja. Nggak ada. Anak muda pakai ganja iseng mabuk Pak. Otak rusak kalau begitu Pak. Itu makanya kita menolak agenda-agenda asing kayak begitu. Ini antek tadi tuh iblis network ini nggak berhenti. 10 tahun yang lalu, anak-anak PKI di DPR ingin mencabut Undang-Undang nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan komunisme, Leninisme, Marxisme. 10 tahun yang lalu dibahas di DPR. Alhamdulillah masih banyak yang beriman. Ditolak, pelarangan komunisme tetap berjalan. Akhirnya orang-orang komunis masuk ke semua ini, masuk ke partai-partai apa saja, masuk ke bebas saja. Partai nasionalis dia masukin, partai agama juga dia masukin. Orang-orang ini masuk LSM, masuk Komnas HAM, masuk apa saja. Untuk apa? Menguasai DPR. Akhirnya sekarang terbukti. Sekarang ini baru kenyataan nih. Udah banyak banget orang PKI di DPR. Banyak.
PKI itu anti Tuhan, Pak. Dulu mereka bantai ulama, bantai kiai, bantai santri, makanya NU akhirnya ngamuk. NU garda terdepan untuk membantai PKI waktu itu. Untung PKI-nya kalah, Pak, waktu itu. Kalau PKI waktu itu menang, kiai habis. Kiai habis, Pak, kalau menang waktu itu. Sekarang PKI ini sekarang nih pelajaran sejarah G30 SPKI ada nggak di sekolah? Ada. Ada atau Pak? Ada. Ada anak-anak kita nih, ini ada pelajaran seni sejarah. Dulu saya belajar G30 SPKI. Sekarang anak punya apa nggak? Nggak ada. Ini udah putar balikan fakta. Yang paling parah daripada itu, ketua komisi di DPR, salah satu ketua komisi sudah ada yang berhasil untuk menjadi ketua komisi anak PKI. Dia tulis buku anak PKI masuk parlemen. Buku kedua, aku bangga jadi anak PKI. Dua-dua buku ini sudah saya laporkan ke Mabes Polri. Sampai sekarang nggak ditangkap, kan? Jadi kita lihat tahu, ini fakta. Ratusan orang mereka di DPR. Pemilu yang kemarin saya dakdikduk was-was, padahal saya bukan orang politik. Saya bukan orang partai politik. Saya nggak ada kepentingan dengan urusan partai. Cuman khawatir berlebihan saya sekarang nih. Kalau dulu PKI aja udah banyak kan ya, nyusup-nyusup di partai-partai. Sekarang ini pemilu yang kemarin, orang-orang kafir rame-rame nyalon jadi anggota DPR RI. Data yang saya punya, baru dari Kristen yang nyalon jadi DPR RI berjumlah 871 orang untuk DPR RI saja, baru Kristen, belum Hindu, belum Buddha, belum Ahmadiyah, aliran sesat Ahmadiyah, belum yang kayak begitu-gitu tadi tuh orang-orang liberal yang nggak mau lagi diatur sama Tuhan. Banyak banget kan nyalon semua. Ini yang buat saya dakdikduk. Udah itu beredar omongan di tengah masyarakat. Apa yang diomongin di tengah masyarakat? Nggak apa-apa milih orang kafir, yang penting baik, daripada milih orang Islam koruptor. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Sampai nggak ke kampung-kampung omongan begitu? Nggak apa-apa milih orang kafir yang baik daripada milih orang Islam koruptor. Saudara sekalian, orang kafir mau jadi anggota DPR silakan, urusan dia, tapi jangan nyolong suara umat Islam. Saya ditanya sama orang, sama jamaah-jamaah saya, sama murid-murid saya, Pak Kiai, emang hukumnya apa? Boleh nggak kita ngangkat pemimpin orang kafir atau orang DPR orang kafir? Saya katakan di dalam Al-Quran ada 17 ayat yang melarang orang beriman mengangkat orang kafir jadi pemimpin mereka, dan melarang orang beriman mengangkat orang kafir jadi pelindung mereka, dan melarang orang beriman mengangkat orang kafir jadi teman setia mereka. Teman setia, bukan teman biasa. Kalau teman biasa kita boleh, tapi teman setia yang mengumbar-umbar rahasia-rahasia kita, Allah larang. 17 ayat hitungan saya. Kalau nanti antum hitung, Ustaz Romdon hitung, korek-korek kita hitung, mungkin lebih banyak atau lebih sedikit hitungan saya salah. Larangan dari Allah cukup satu lah. Udah larangan namanya. Ini yang ke-17 disebar di surat-surat. Maksudnya apa? Kalau kita masih baca surat yang satu ini, Allah ketemu ayatnya, Allah ingetin. Baca surat yang satu, Allah ingetin. Baca surat yang satu, Allah ingetin. Begitu. Nanti pulang dari sini buka di rumah Al-Quran, lihat surat An-Nisa ayat 144. Ini contoh. Isinya serem-serem. Siapa yang angkat orang kafir jadi pemimpin, mereka lah orang-orang zalim, orang munafik,
orang-orang fasik, mereka kelompok mereka sendiri, mereka layak dapat azab dari Allah. Begitu bahasanya, menunjukkan besar dosanya, saudara sekalian. Bukan apa-apa kita menjadi orang kafir, saudara. Allah yang ancam kita. Wah, masa sampai begitu sih Pak Kiai? Saya gak ada urusan. Yang mau jadi menang siapa? Saya bukan orang politik. Kewajiban saya menyampaikan ayat selesai. Diterima bagus, dan diterima. Saya udah nyampein, betul tidak? Betul. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 144, sekarang dicatat, nanti di rumah dibuka terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali kamu angkat kafirin, orang-orang kafir, awliya, sebagai pemimpin-pemimpinmu, pemimpin-pemimpin kalian. Jangan, kata Allah, min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah sambung ayatnya, Pak. Aturidun, apakah kalian mau antaj'alu lillah, memberikan kepada Allah alasan alaikum, supaya Allah menyiksa kalian, sultanan mubina, dengan alasan yang nyata. Apa kalian mau memberikan kepada Allah alasan yang nyata supaya Allah menyiksa kalian? Seakan-akan kalau kita habis milih atau mengangkat orang kafir jadi pemimpin, lalu kita bilang, ya Allah, saya sudah angkat orang kafir jadi pemimpin, ini hukum saya. Begitu jelas. Apa kamu mau nantang hukuman Allah? Ini begitu. Saya mau nanya, ucapan ayat seperti itu berarti dosanya besar atau kecil? Besar. Oh, nggak mau kita sudah sekali diazab Allah. Emang azab Allah enak apa? Kayak jatuh ditabrak diserempet motor, itu azab Allah. Nggak begitu, saudara sekalian. Kalau ada orang bilang, Pak Kiai, sekarang udah zaman modern, nggak apa-apa milih orang kafir yang baik, kita hidup bareng-bareng. Ini namanya, Pak Kiai, intoleransi. Intoleransi beragama. Anda salah jalan, kata saya. Ini aturan Tuhan yang Maha Esa, harus ditaati oleh setiap keyakinan. Ini keyakinan orang Islam. Kita wajib toleransi antar umat beragama. Contohnya apa? Orang kafir mau ibadah, boleh apa? Boleh. Boleh nggak dilarang? Tidak. Boleh dilarang. Orang kafir mau ibadah, silakan beribadah dengan tenang. Haram umat Islam mengganggu peribadatan orang. Allah berfirman tentang bahkan kita ngejek orang kafir beribadah, tak boleh, Pak. Atau Tuhan orang lain itu tak boleh dihina. Orang kafir kita ejek, boleh tak? Allah marahin kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bil ghairi ilmin. Jangan sekali-kali kamu hina orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan hina mereka. Jangan hina kitab-kitab mereka. Jangan hina Tuhan-Tuhan mereka. Kalau kamu hina mereka, mereka akan menghina Allah dengan pembalasannya. Padahal Allah enggak. Allah masih sayang sama dia. Jangan. Toleransi itu betul apa enggak? Boleh nggak kita paksa agama lain ikut ke agama kita? Boleh nggak? Padahal kita mayoritas nih. Boleh nggak kita paksa? Orang-orang non Islam, masuk kamu ke dalam Islam. Boleh nggak? Nggak boleh. Agama kita nggak boleh begitu. Agama terhormat, saudara sekalian. Atau bujuk-bujuk. Kalau kamu masuk agama saya, gaji kamu saya naikin. Naik pangkat deh, naik pangkat. Ada kan begitu? Nggak boleh. Agama kita ini masuk Islam dengan hidayah. Kita hanya disuruh berdakwah, menyampaikan Islam itu gini, selesai. Bujuk-bujuk nggak boleh. Boleh nggak pakai cara penipuan, hamilisasi, atau acara-acara bujuk-bujuk, pakai pengobatan ini itu nggak boleh lah.
Ada sekarang orang-orang paham liberal datang. Apa-apa kita toleransi aja yuk. Orang-orang kafir dikumpulin hari Jumat, kita sembahyang di masjid. Orang kafir orang sembahyang di masjid. Entar dia ajak tuh. Hari Minggu kita diajak sembahyang di gereja. Ini yang begini nggak boleh. Itu bukan toleransi antar umat beragama, itu penyimpangan. Dulu di zaman Nabi SAW, Abu Jahal dan teman-temannya datang melobi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, begini aja deh. Kita kan bersaudara nih. Kenapa sih kok kita jadi musuh-musuhan begini? Mendingan kita saling menghormati aja yuk. Begini aja deh. Kami ini rame-rame siap menghormati Anda. Yuk kita rame-rame sembah Tuhan kamu saja selama 1 minggu. Nanti kamu hormati kita juga, sembah Tuhan kami 1 minggu, atau 1 tahun, atau 1 hari. Kita serame-rame sembah Allah saja 1 hari. Nanti kamu sembah Tuhan kami 1 hari. Bagaimana? Langsung turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhan, katakan ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak akan aku sembah apa yang kalian sembah, wala antum, dan tidak juga kalian abiduna ma'a, tidak juga kalian menyembah apa yang aku sembah. Diulangin lagi, wala ana abidun ma'abatum, tidak aku sembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan tidak aku sembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi agamaku. Urusan ini bukan toleransi, ini batasnya. Lu sembah, sembah, gua nggak ada urusan. Disatuin nggak bisa. Makanya kita dilarang ajaran Natalan bersama. Nggak boleh ngucapin selamat Natal aja haram. Nggak boleh, itu campur aduk agama. Natalan itu, makanya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Natalan bersama haram, mengucapkan selamat Natal juga haram. Kenapa? Karena mengandung syirik. Arti Natalan, definisi Natal, baik kita buka di ensiklopedia ataupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Natal adalah hari perayaan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Sebagai itu tuh yang jadi catatan itu. Bukan hari kalau orang liberal bilang apa kita ikut Natalan bersama. Kenapa? Kan ngitung-ngitung Maulid Nabi Isa. Sambal ledek nih saudara. Butil babi. Dia bilang sama seperti Maulid Nabi Isa. Kalau kita ngadain Maulid Nabi Muhammad, kenapa Nabi Isa nggak boleh bikin maulidnya? Kiai-kiai aja ada yang dibikin haulnya. Haul Habib Anu, haul Kiai Anu setiap tahun diulang. Ini Nabi masa nggak boleh? Lu nggak baca artinya Natal itu apa? Artinya Natal, perayaan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Terus kita ngomongin selamat ya. Kita orang Islam nih. Orang Islam mengakui ada anak Tuhan. Allah beranak atau tidak? Beranak atau tidak? Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanak-anakan. Itu agama keyakinan. Kita ngomong selamat ya Tuhan beranak, Allah beranak. Pantas nggak kira-kira orang beriman ngomong gitu? Pantas apa nggak ya? Kita mengakui bahkan memberikan tahniah. Nggak boleh saudara. Orang mau Natalan silahkan Natalan. Kita nggak ganggu dia, silahkan. Tapi jangan usil. Kita lah disuruh-suruh ikut Natalan bersama. Di
Dibilang toleransi. Udah tahu kita begini, disalamin buat selamat Natal ya. Udah tahu pakaian begini Pak, dibilang selamat Natal. Saya balas setelah dia di luar dulu. Apa itu pakai begini? Nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Jadi hati-hati Bapak sekalian. Wah juga sampai Natalan, menyambut hari Natal. Orang di toko-toko karyawan-karyawan, orang-orang Islam pada pakai pici-pici santer kelas. Ada apa sudah? Mau ngapain? Itu nggak masuk jalur toleransi yang itu. Acara barongsai, silakan mereka lakukan sendiri. Jangan bawa-bawa kita jadi pemainnya. Itu ibadah orang lain. Ini biar jelas Pak. Yang bagus ngomong begini di TV nih, betul apa nggak? Nggak habis setel di TV kapok dia. Wah, dia bilang ini akan undang lagi nih. Nggak ada maksudnya biar jelas aja. Sebelum saya akhiri ceramah saya, Bapak Ibu sekalian, ini maaf. Untuk urusan toleransi memang bukan. Soal kepemimpinan itu bukan urusan toleransi. Sama seperti orang kawin beda agama, boleh nggak? Orang Islam boleh nggak kawin sama orang Islam? Perempuan Islam boleh nggak kawin sama orang non Islam, boleh nggak? Ini bukan toleransi. Dia ngomong, oh ini berarti Anda tidak toleransi. Nggak ada urusan. Kalau kami nikah dengan orang non Islam dengan syarat yang nggak mampu kami lakukan. Jadi ada syaratnya Pak. Kalaupun boleh satu ahlul kitab, tapi itu ada banyak perbedaan pendapat ulama. Sekalipun dibolehkan dengan syarat yang ketat. Kalau perempuan mutlak haram kawin dengan orang kafir. Orang liberal nih sekarang boleh. Nggak apa-apa perempuan Islam kawin sama orang kafir. Yuk saya kawinin, dikawinin Pak sama orang liberal. Suaminya dari Israel, kawin sama orang Indonesia, orang Pamulang. Pamulang kawin sama orang Israel, kalian. Apa-apaan? Nggak ada pantes-pantesnya. Enak aja kita ngeliatnya Pak. Nggak pantes Pak, nggak pantes. Nah ini sekarang kita lihat nikah beda agama Pak. Syarat kalau mau laki-laki kawin sama orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang percaya dengan Taurat dan Injil. Sekarang Taurat dan Injil masih ada Pak. Ini kan jadi pertanyaan. Katakanlah masih ada. Kita nikah sama perempuan mereka. Kalau masih boleh, persyaratannya satu, harus orang yang sangat alim dan takwa kepada Allah suaminya. Dua, harus punya waktu untuk berdakwah kepada istri dan anak-anaknya biar anaknya gak ikut agama dia. Tiga, harus mampu untuk menjadi suri tauladan yang baik di keluarga, mencerminkan ilmu dan amalnya. Empat, harus mampu memandikan istrinya. Harus mampu. Nah, dia kan bukan ahli ibadah, yang ahli ibadah suaminya. Kalau perempuan habis dapat haid, udah bersih, apa tuh perempuan mandi sendiri lalu suci? Nggak sah Pak, mandinya malah satu. Nah, yang ahli ibadah suaminya. Suaminya mandiin. Aku niat mandi untuk istriku, menghilangkan jerabah besarnya karena Allah Taala mandi itu dia. Jadi dia baru suci dia, baru bisa digarap. Kalau nggak bisa begitu main orang bahlul-bahlulan ya. Lulusan dari sebelah sini tahu-tahunya mau kawin sama orang Israel. Oh Yahudi ini boleh. Tahu-tahu mereka enak-enakan paling mereka. Ini ada aturan saudara sekalian. Makanya karena sangat susah persyaratannya orang Islam kawin sama orang non-Islam sangat berat. Majelis Ulama Indonesia memutuskan dilarang. Kiai mampu begitu, punya waktu, punya ilmu. Jelas atau tidak? Sekarang Bapak sekalian kita lihat yang terakhir. Nanti pulang ke rumah buka surat At-Taubah ayat 23.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu angkat bapak-bapakmu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudaramu sendiri, awliya, sebagai wali-walimu, sebagai pemimpin-pemimpinmu, pelindung-pelindungmu, inis tahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih menyukai kekufuran daripada keimanan. Bapak sendiri, abang sendiri, abakum wa ikhwanakum, bapakmu sendiri dan saudaramu sendiri, jangan kalau mereka lebih suka kekufuran daripada keimanan. Allah yang bilang. Allah sambung saudara. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tetap mengangkat mereka jadi pemimpin, mereka orang-orang yang zalim. Kita ngangkat bapak sendiri, apalagi yang tidak kita kenal. Kemarin pemilu, ya Allah, muka-muka orang kafir, berjejeran di kampung-kampung orang Islam. Saya begini, bengkok saya berusaha. Mereka ngomong apa milih orang kafir daripada orang Islam koruptor. Itu kalimat batil, kalimat munkar, tidak ada kebenarannya sama sekali. Kenapa? Orang awam kena dengar kalimat begini. Lebih baik milih orang kafir yang baik daripada orang Islam yang korupsi. Orang awam nggak bisa apa. Iya ya, benar. Daripada dia nanti korupsi lagi. Mendingan kita pilih orang kafir aja deh yang baik-baik. Apa kalimatnya itu benar? Kalimatnya batil. Apa boleh kita milih koruptor jadi pemimpin kita? Boleh apa? Dalam Islam haram memilih orang kafir jadi pemimpin. Haram memilih orang munafik jadi pemimpin. Haram memilih orang fasik jadi pemimpin. Orang ahli maksiat jadi pemimpin. Orang koruptor jadi pemimpin. Orang zalim jadi pemimpin. Haram. Yang boleh hanya orang beriman dan bertakwa. Hanya mereka yang boleh jadi pemimpin. Makanya kita nih kalau punya tokoh-tokoh muda, orang lurus, alim, pintar, beriman, kita dorong dia jadi pemimpin. Jangan justru diomongin, wah Pak Ustadz, Pak Kiai jangan, politik itu kotor. Udah Pak Kiai pesantren aja deh, biar saya aja deh yang bergelumuran dengan kotoran. Nanti Pak Kiai saya sumbang semennya. Ada yang ngomong begitu? Mana dia orangnya? Ini apa? Ustaz lah dilarang. Ini kalau yang orang-orang yang lurus ditakut-takutin, politik kotor, yang isinya kan kafirun semua, sama munafikun. Dia pegang undang-undang. Ya Allah, saya mau bilang nggak neko-neko. Kita lihat aja di Jakarta baru-baru ini naik jadi wakil gubernur orang kafir. Betul? Baru jadi. Apa dia bilang? Dengan sombong dan angkuhnya dia menyatakan konstitusi lebih tinggi dari ayat suci. Nah, nanti maksudnya apa? Ngomong konstitusi lebih tinggi, lebih mulia dari ayat suci. Emang dia pikir konstitusi kita nggak memperhatikan ketuhanan yang Maha Esa, nggak memperhatikan ayat suci. Nah, paham saya. Baru jadi udah ngomong gitu. Lama-lama apa dia bilang? Perlu untuk dibuka kembali lokalisasi pelacuran untuk pembangunan daerah. Pakai uang lendir, hasil lendir untuk bangun jalanan di Jakarta. Mau digarap nih, kalau dia bilang ini menghasilkan produk besar, bisa uangnya saya bisa gede Pak. Dulu di Jakarta ada lokalisasi pelacuran namanya Keramat Tunggal.
Alhamdulillah, akhirnya ditutup juga tuh Pramakuta, diganti jadi Islamic Center. Bagus apa? Alhamdulillah. Senang, kiai-kiai kita alhamdulillah. Kita mau berkah dari Allah lebih bagus ya daripada banyak uang ujung-ujungnya mereka yang salahkan kita semua. Tahu-tahunya apa? Dia sekarang mau buka lagi lokalisasi. Ini contoh doang, ini contoh orang kafir. Nggak paham, nggak paham. Latak robuzina, nggak ngerti. Wah ini bisa menghasilkan uang nih, uang. Nanti apa? Perzinahan lalu yang diskotik dihidupin, nggak apa-apa buat pembangunan daerah. Judi udah ada. Saya udah tahu, udah pengalaman, saya udah baca draft rancangan Perda Jakarta dan mana-mana yang ingin membuat lokalisasi judi. Udah saya baca, alhamdulillah. Bisa kita tolak, alhamdulillah. Berkat adanya orang masih punya iman, kita datang, kita nasihatin baik-baik. Enakan dapat duit sebentar langsung dapat azab dari Allah, mau kok enggak? Ayo bikin yang halal, banyak kok cara yang halal, betul kok? Betul. Nggak cukup, orang kafir dia nggak paham beginian. Makanya Allah larang. Dia bisa bikin apa aja, apalagi tahu kekuasaan yang lo kasih. Terakhir dia bilang apa? Kolom agama mau dihapus di KTP kita sebagai identitas. Bukan main brengsek banget itu. Coba bayangin, agama ada di KTP, identitas kita mau dihapus, kan kurang aja. Saya mau nanya nih, dia bilang alasannya apa? Kalau tertulis agama di situ, itulah penyebab adanya diskriminasi. Wah, nanti orang non-Islam jadi minder. Padahal nama aja itu juga bisa diskriminasi. Nama Jawa, nama Sunda, nama Betawi, nama Batak, nama Islam, nama kafir, itu semuanya mengundang diskriminasi. Kalau diterjemahkan diskriminasi. Laki dan perempuan itu juga diskriminasi. Di KTP harus ada laki dan perempuan. Ada Pak, KTP saya ada. Ahmad Sabri Lubis, laki-laki, disebutin laki-laki. Kenapa pakai disebutin laki-laki? Itu identitas saya. Jadi apa perempuan jadi harus saya minder nih kalau ditulis perempuan atau kalau ditulis laki-laki? Ada apa yang dihajar nih? Agama mau dihapus? Saya mau tanya nih, kalau Bapak nemu mayat di jalanan, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Identitas. Lihat Identitas. Apa yang dilihat KTP ini? Siapa namanya, betul? Alamatnya, betul? Lalu yang dia lihat apa lagi? Agamanya. Itu agama nanti jadi penentu. Dia akan diurus dengan tata cara apa? Dianterin dulu Pak. Dianterin dulu, ini biar tertib nih, begitu tertib. Kita rame-rame nganterin deh jenazah saudara kita Pak. Cara nganterinnya ke kuburan itu juga ada caranya. Nggak bisa saking semangatnya kita kayak kerudung batang nih. Ya, mayat musuh angkat semangat banget. Itu mayat lagi berguk. Kepalanya begitu nggak boleh, kakinya cacat. Ada aturannya. Nabi SAW bersabda ngajarin kita semua. Apa kata Nabi? Kasru 'azmi mayyitin ka kasrihi hayyan. Patahnya, pecahnya tulang mayat sama rasa sakitnya seperti dia lagi hidup. Makanya kalau mayat muslim nggak bisa kita main betot, kan? Mayat ini main betot aja nggak bisa. Ini mayat sama rasa sakitnya. Anda yang baik. Kalau ini mayat korban tabrakan, bagaimana cara mandiinnya? Kepala udah pecah, otak udah kelihatan, apa disiram juga kepalanya, apa otaknya urang gitu. Bagus sekali. Kalau itu bikin dia sakit lagi hidup,
dia yang sudah mati. Perlakuan apapun, cara mandi, cara potong yang sopan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sembari kita merenung, gimana kalau kita yang lagi dipotong? Udah cukup belum amal kita sampai kuburan nanti? Kita merenung nih, bukan kita pegang-pegang orang. Pakai ngantar ke kuburan, pawai, konvoy, mikir. Orang lain nggak boleh pak. Emang betul pak, untuk mayat orang sakit didahulukan pak. Cuma cara etika yang benar ini lagi bawa mayat, bukan bawa partai. Lu mau kampanye partai atau bawa mayat kuburan? Wah, sampai walaupun nabrak sana nabrak sini, ada anak mati pada tangga metro ini gara-gara ngambil mayat. Mau ngapain? Pakai nabrak-nabrak mau cepet-cepet, lu bisa santai. Tapi apa? Hikmah. Baru sampai ke kuburan mana yang diantarin saudara muslim kita? Kuburan Islam atau kuburan Kristen? Islam. Enggak sembarangan kuburan pak, ini aturan. Di Bali itu ada agama pak, kalau mayat orang dibakar di laut, ada. Mau nggak mayat kita gitu? Kalau kita nih nggak jelas nih, agamanya nggak jelas, orang kita meninggal di sana nggak ketahuan. Hai, orang kita ini bakar ubang di laut, subhanallah. Jadi kita nggak mau begitu, betul apa? Atau enggak kita lagi di Manado misalnya, meninggal di sana, kita bilang iya nih, namanya Parul, saudara kita nih, langsung pak, bukan kita pakai kain kafan, bukan biasa mendasi, mau kan gituin. Ini ada ketentuan ini kalau orang kafir begini nggak paham, nggak jelas dia nggak ngerti aturan. Ini aturan Islam, Tuhan yang Maha Esa ngaturnya begini. Mau dihapus ya Allah ya Rabbi, kutil Nabi, bukan main jelas sekali. Ini hati-hati nih bapak ibu. Kita berharap berdoa, amin. 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 Jangan sampai kalau sekarang sih udah jadi juga nih. Ya sekarang udah jadi pejabat sementara jadi gubernur. Aduh. Cuman ini namanya pak. Nah, saya bukan anti Kristen, anti Islam enggak. Orang non Islam silakan jadi pemimpin untuk kaumnya. Silakan jadi pemimpin proporsional. Dulu di zaman Soeharto, di zaman Soekarno, di Manado, gak pernah pak ada gubernur orang Islam, gak pernah. Di Bali, gubernur orang Islam, gak pernah dia tahu itu mayoritas orang Hindu, gubernurnya orang Hindu. Di sana mayoritas orang Kristen, gubernurnya orang Kristen. Sekarang ini gila-gilaan. Bukan politik dagang sapi lagi, politik makan babi yang berjalan sekarang ini. Orang Islam dipimpin sama orang kafir bikin aturan seenak waduknya, merusak tatanan masyarakat yang ada. Jadi sekarang kita doain, kita sekarang bisa berdoa. Semoga nanti ini yang jadi presiden nanti orang yang beriman kepada Allah. Amin. Ya, minimal kalau dari pandangan Front Pembela Islam, dua-dua calon presiden ini nggak ada yang standar syariat, nggak ada. Dua-duanya nggak ada yang standar syariat, tapi dua-duanya kita akui ada baiknya, ada nggak baiknya. Itu udah kita akui udah. Cuman nggak ada yang lain, terpaksa udah terpaksa. Kebetulan angkanya nih mirip nih, udah mengklaim masing-masing menang. Ini kita diambang bahaya. Cuma satu yang kita minta kepada Allah Taala, ya Allah, adakan di bulan Ramadan begini kita berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, doa tidak ditolak orang yang berpuasa. Kita minta kepada Allah, kami mau hidup baik, kami mau hidup yang baik. Berikan kami pemimpin yang baik. Amin. Amin. Ya Rabbal. Untuk itu Bapak Ibu Allah Ta'ala, semoga nanti ke depan Allah Ta'ala
menjauhkan fitnah dari kita semua. FPI ini udah perseret-seret nih sekarang, belibet-libet kemarin. Kalau Bapak Ibu lihat di jalanan ada spanduk-spanduk lawan kafir, FPI dukung Prabowo, itu nggak betul. Itu yang buat kelompok lawan ini untuk menghina Prabowo, diiring-iringin dengan kelompok Islam garis keras, pencitraan di mana-mana beredar spanduk. FPI belum pernah buat satu pun spanduk dukung Prabowo, kan? Orang sekuler gak bisa, kami berteman, berkawan. Cuma kalau sekuler kepemimpinan kami enggak. Yang kami dukung adalah Partai Islam. Jadi kalau kita lihat begitu, saudara sekalian, semoga aja siapapun nanti yang jadi, dia mampu untuk menjadikan pemimpin yang terbaik. Jangan jadi antek Yahudi, amin. Amin. Jangan jadi antek orang liberal, amin. Amin. Jangan jadi antek-antek orang-orang kafir, amin. Antek PKI juga, Amin. Nggak sanggup kita, nggak sanggup. Artinya ke depan ini kita kalau nggak kembali kepada Al-Quran, jadi orang Islam yang benar, selama-lamanya Bapak Ibu sekalian, kita akan terulang terus seperti ini. Kita juga doa, Bill Clinton katanya mau datang ke Indonesia nih. Bill Clinton mau datang saat-saat kayak begini kan riskan ya. Kalau menangnya itu jauh sih kita nggak masalah. Ini kan mirip Pak, 1%, 2% doang. Ini riskan betul, riskan konflik. Bagi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk siapapun. Kalau kita tolak segala macam yang membuat cara-cara untuk memperkeruh suasana. Yang diperlukan nanti kalau KPU pun ngomongin. Jadi kemarin misalnya dari kubu Jokowi, kubu Prabowo mengatakan dirinya menang, udah dia klaim menang. Penentunya nanti KPU tanggal 22, dia yang putusinnya. Saat itu harus ada satria. Kalau mau jadi Indonesia aman, harus ada sampingannya itu. Tapi kalau memang masing-masing begitu ya bisa rusuh itu. Jadi kalau pola pikirnya Front Pembela Islam, kami nggak terlibat nih urusan-urusan yang kayak tadi loh, nggak ikut-ikutan. Kami pola pikirnya syariat selesai. Cocok sama syariat dukung, nggak cocok lawan siapapun dia. Mau teman, mau saudara, mau siapapun kita, tetap kami berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kami lawan kemunkaran apapun resiko. Dulu dibilang udah nggak usah terlalu inilah, lawan narkoba, lawan judi, lawan Ahmadiyah, lawan apa yang disebut Islam garis keras. Mendingan udah baik-baik aja, di sana aja. Saya ditawarin aja di TV, cuman jangan nyebut ini, nyebut itu, nyebut sini. Nanti saya akan diopinikan, ini benar Pak. Saya akan diopinikan menjadi ustadz yang idola, ustadz yang menenteramkan masyarakat, ustadz yang baik, ustadz yang idola masyarakat, begitu. Tapi kalau saya sebut bagaimana? Ya kalau saya sebut ya begini dah, nggak ada yang lain. Jadi saya disuruh pilih, bilang ustadz yang baik, ustadz idola, dengan catatan tidak usah lagi bahas narkoba, jangan lagi bahas minuman keras, jangan bahas lagi judi, jangan bahas lagi aliran sesat, jangan bahas lagi liberal, jangan bahas lagi Zionis Yahudi, jangan dibuka-buka itu. Itu ustadz baik, ustadz yang menenteramkan. Tapi kalau kita lawan itu semua, kita disebut ustadz garis keras, ekstremis, teroris, fundamentalis. Pilih yang mana kira-kira? Pilih disebut ustadz yang baik dengan catatan membiarkan umat hancur, atau kita dituding aliran keras dan lain-lainnya, tapi kita membela kepentingan umat. Ini pil pahit namanya, terpaksa perjuangan kita. Jangankan nama baik kita sudah sekali, hanya disebut Islam garis keras, Islam fundamentalis, hanya disebut kayak begitu. Silakan umat Islam jauh lebih
raga jiwa dan raga kami sekalipun selesai. Sebelum saya tutup ceramah saya ingin mengingatkan saudara-saudara kita di Palestina sedang dibantai oleh Israel. Saya minta ibu bapak sekalian, mari kita taat kepada Allah. Mereka adalah saudara kita. Tidak boleh kita biarkan saudara kita seperti itu, saudara sekalian. Wajib kita bela mereka. Wajib kita stop kezaliman Israel. Wajib dengan cara apa saja yang kita mampu. Apa saja. Jalur syar'i laksanakan. Ada yang bisa bantu dana walaupun kecil, bantu. Wah, hari ini saya dapat rezeki. Langsung deh 10%, 20% ini untuk saudara saya di Palestina. Ya Allah, gugur deh, gugur gitu. Gugurin kewajiban. Ada yang bisa jadi relawan, jadi dokter, berangkat. Ada yang bisa demonstrasi, ikut demonstrasi. Itu demo itu penting, Bu. Saya bilang mau ngapain orang demo pakai sorban, pakai demo lagi bikin malu aja begitu. Saya kasih tahu Pak, orang demo tuh masuk TV, Pak. Begitu masuk TV, disetel ke luar negeri. Oh, lihat tuh, disetel masuk TV. Apa dia bilang? Front Pembela Islam membuka pendaftaran jihad untuk berangkat ke Palestina, jihad untuk lawan Israel. Sekarang udah 3.000 orang yang mendaftarkan diri. Itu tersiar berita ke negeri Arab. Orang-orang Arab terbakar dia, tersinggung dia. Wah, Indonesia jauh-jauh dari ujung dunia mau jihad ke sini lagi, kita yang dekat-dekat bagaimana? Gitu. Membakar semangat mereka. Orang-orang Arab, gua dari Indonesia mau jauh-jauh datang ke sana mau cari mati syahid. Ente yang jadi pertanyaannya diam aja bagaimana? Itu pelajaran untuk. Ada lagi bakar lagi demo, bakar bendera Amerika di Jakarta, di Medan, di mana-mana, di Malaysia bakar bendera Amerika. Karena Amerika nggak belain dulu, Pak. Emang bosnya. Jadi gitu. Nanti orang Amerika ini bingung. Di Pakistan bendera kita dibakar, di Indonesia bendera kita dibakar, di Malaysia juga dibakar, di sana bendera kita dibakar. Kita dibenci banget, kenapa sih? Nah, biar tahu, kelakuan negara lu membela kejahatan kayak gini. Apa selesai? Negara dikurung, nggak ada obat, nggak ada makan. Jadi anak-anaknya yang udah pada kena luka-luka yang parah-parah itu istirahat nahan sakit dengan cara apa? Bukan dengan obat bius, pingsan. Nggak tahan sakit dia pingsan. Matanya kena serpihan obat bor langsung belet cabut. Begitu sadar. Nggak pakai ini kan nggak pakai obat bius. Kaki yang robek-robek apa langsung jahit dengan kondisi sadar. 2010 saya berangkat ke sana, saya lihat, saya temuin itu semua, saya tahu betul apa yang menjadi tujuan Anda mempertahankan diri seperti ini. Orang-orang Palestina mengatakan, kami hanya mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Itu tujuannya, bukan bela kalah dia, Pak. Saya tanya, ini mau berjuang begitu tujuannya apa? Mau bela tanah, atau bela rumah, bela diri, atau bela apa? Mereka semua mengatakan bela Masjid Al-Aqsa. Keberadaan kami di sini untuk bela Masjid Al-Aqsa, tanah suci umat Islam. Ulal qiblatain wa thalithu haramain wa rabiul masajid allati la yadkhuluha dajjal. Itu, Pak. Jadi tanggung jawab bersama kita lindungi mereka. Itu kewajiban kita. Ada orang bilang, wah urusan internal kita ada banyak, urusan dalam negeri, ngapain ngurusin orang lain? Itu urusan kita, Pak, bukan urusan ini. Umat Islam itu nggak kenal batas teritorial, betul atau tidak? Betul. Siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita, selesai urusan. Mau apapun dia rasa, wajib kita bela. Palestina wajib kita bela. Sekarang pembantaian di mana?
di Afrika Tengah wajib dibela. Cuma nggak ada di TV Pak. Di Afrika Tengah ini. Kemudian di Angola, Angola itu udah dinyatakan resmi Islam agama terlarang di Angola. Semua masjid, ratusan masjid udah diseratakan dengan tanah. Orang Islam pilihannya cuma dua, keluar atau pindah agama. Ini kita lihat bagaimana di luar sana. Beraninya mereka, kita diobok-obok begini, kita diam aja. Wajib kita bangkit terus, bela mereka. Jangan tunggu berita televisi, tapi lebih baik kita korek informasi dari langsung pihak yang bersangkutan. Saya minta Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bantu saudara-saudara kita kumpulin dari jamaah Masjid Nurul Iman, bantuin dana sana. Mau nanti mau lewat FPI boleh, FPI rutin Pak, 2000 rutin kami kirim setiap bulan. Kami kirim, kalau sekarang ini kami kirim kerahkan anggota FPI untuk apa? Himpun dana di masyarakat. Kita kirim sekarang ini bahaya nih, obat-obatan nggak ada, ini nggak ada penderitaan terlalu. Satu roket dari Gaza itu Pak, dari Gaza itu nyampe ke Israel itu menghabiskan dana $6.000 sampai Tel Aviv. Dulu 2010 saya kesana, saya tanya tuh, itu punya roket tuh nggak nyampe Tel Aviv sih? Tenang Bapak saya, sudah ada, cuman belum kita keluarin, nunggu banyak dulu. Itu kan itu. Kalau udah banyak, bakal kita kirim. Mereka kaget nanti roket kami dibuat dari apa? Dari sabun. Sabun Mak, itu ada aja Allah kasih ilmunya bagi para mujahid bela diri. Sabun bisa jadi roket. Dari mana teknologi yang nggak pakai gelar profesor sebenarnya? Allah yang bikin kasih. Jadi mungkin di sini masih ada waktu. Berapa hari ke depan saya minta mungkin nanti ada panitia di masjid bisa menggalang dana buat Palestina, ya, insya Allah Taala. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu. Dari saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau lebihnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوالدين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة الى السعادة ومن النار الى الجنة ومن العذاب الى الرحمة ومن الذنوب الى المغفرة ومن الإساءة الى الإحسان ومن الخوف الى الأمان ومن الفقر الى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جناتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين ويا رحمن يا رحيم. إنا نسألك يا ربنا بفضل شهر رمضان الكريم بهذا الشهر الكريم يا رب العالمين الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا وتؤلف بين قلوب المسلمين وتوحد صفوف المسلمين وتنصرهم على عدوك وعدوهم اللهم فرق جمع الكافرين مزق وحدة الكافرين دمر قوة الكافرين اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم ألقي في قلوب أعدائك وأعدائنا وأعداء المسلمين رعبا شديدا واربط على قلوبهم وزلزل أقدامهم ولا تبلغهم الآمال اللهم ربنا سلم واحفظ وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم ربنا حرر مسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين من أيدي اليهود الغاسلين ومن أيدي اليهود أيدي النصارى الحاقدين إنك أنت خير الناصرين إنك أنت ولي الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan sekalian, demikian tadi apa yang tahu saya sampaikan oleh guru kita, para Ustaz Kiai Ahmad Sodis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Begitu kami sebagai pembicara, mohon maaf daripada kurangnya. Akhirul kalam bila dari kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah